Halo Sobat Skan Partner, selamat datang di podcast Cokro 102 SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Saya Ipan Maulana sebagai host podcast pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan tim podcast serta guru di SMK Negeri 4 Bandar Lampung ini. Lewat beliau akan ngebahas tentang awal mula podcast ini dibuat dan serta apa aja yang akan kita lakukan untuk podcast ini ke depannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut dia. Ini Ibu Made. Lama ya. Oke, Ibu Made. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, Iya. Alhamdulillah. Gimana nih Bu kesibukan untuk 2 minggu terakhir ini? Gimana, 2 minggu sibuk banget terakhir. nggak? Sibuk banget. Apa tuh kesibukannya kalau boleh tahu? Karena saya harus menemukan orang yang duduk di sini. Saya sendiri ya berarti kesibukannya? Iya. Oh, Dan oke. teman-teman kamu. Oh, itu kesibukannya. Tadi kan saya bilang Ibu tim podcast dan kalau nggak salah Ibu juga koordinator podcast ini ya, Ibu? Betul. Oke, jadi saya pengen bertanya-tanya nih. Saya juga kan tim podcast di sini. Saya pengen bertanya-tanya gimana sih, Bu, awal mulai podcast ini berdiri? Awal mulanya. Gimana tuh awal mulanya? Kalau awal mulanya sebenarnya sih awal mulanya saya datang ke sini itu udah jadi sebenarnya studionya. Jadi tinggal kita gimana caranya menjalankan, memanfaatkan tempat yang ada. Gitu kan? Ya kan? Ya nggak sih? Udah ada tempatnya masa nggak dipakai, nggak dimanfaatin. Terus mulai dari situ sih saya mikir, oke juga kalau misalkan tempat ini benar-benar kita pakai untuk podcast gitu dan cari tim segala macamnya kayak gitu. Jadi emang udah memanfaatkan ya. Sayang juga kalau misalnya nggak dipakai untuk podcast ya kan, Bu? Udah jadi juga soalnya kan, sayang. Jadi kan itu kan awal mula berdirinya podcast. Kalau pastinya kalau kita berdirinya suatu bidang gitu, kan pastinya ada hambatannya ya, Bu. Kalau hambatan dari podcast ini tuh ada nggak hambatan gitu? Kalau hambatan dari awal mau mulai ya, dari awal mau syuting, yang pasti kan kita harus cari timnya dulu. Tim itu pasti perlu banget ya podcast. Siapa nih yang mau nanya-nanya, ya kan? Siapa yang mau host. ngobrol gitu kan? Kemudian yang kedua yang pasti alat. Iya alat dulu. Nah kalau kita kan di DKV memang sudah ada kamera, udah ada, audio ada sebenarnya. Cuman pada saat itu audio itu masih kurang proper lah pada saat itu ya. Dia belum banget dipersiapkan ya. Kalau untuk audionya, kalau untuk videonya oke lah, kita udah ada kamera gitu kan. Cuman kalau untuk alat waktu itu audio yang masih kurang proper gitu. Nah, bersyukurnya kita sekarang udah lumayan proper audionya, tapi tetap kita harus lebih kedepannya harus lebih proper lagi gitu untuk audionya gitu. Jadi hambatannya pada saat itu adalah tim dan alat. Tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan tercukupi ya semuanya. Kalau kan ini kan Ibu yang ibu kan butuh banget nih tim podcastnya. Ini krunya ya kan. Itu emang harus banget anak DKV atau dari jurusan lain juga boleh mencoba? Kalau untuk kru itu kalau untuk teknis, untuk kameramen sama editor ya, itu saya sih harapannya DKV yang turun, DKV yang ambil alih gitu istilahnya. Cuma kalau untuk kreatif dan host itu nggak harus DKV sih, karena saya yakin di semua jurusan di kita pasti punya anak-anak yang public speaking-nya bagus, anak-anak yang punya kreativitas yang baik. Jadi kalau untuk non teknis bisa dari jurusan mana aja. Jadi kita juga sekalian bisa untuk mengasah bakat-bakat anak SMK Negeri 4 Bandar Lampung ya. Jadi kalau kan tadi kan kalau nggak salah itu udah banyak banget nih
narasumber-narasumber yang udah didatangin di podcast ini. Kalau untuk narasumber ada nggak sih kriteria khususnya? Ya, Bu. Kriteria khusus Untuk narasumber yang misalnya pengen diundang ke podcast ini. Yang pasti kalau narasumber harus punya value, terus harus menginspirasi, kemudian yang bisa memotivasi kita juga sih, dan bisa menghibur juga. Karena awalnya kenapa saya mengajukan diri untuk memulai podcast ini, menjalankan podcastnya itu diawali dengan saya pengen anak-anak itu belajar. Saya pengen anak-anak itu punya public speaking yang bagus, punya kreativitas yang bagus, punya kalau kayak gini kan kita jatuhnya broadcasting ya. Kalau kita udah pakai kamera segala macam, punya yang minat broadcast juga paling enggak punya wadah gitu untuk menyalurkan bakatnya. Saya di awal sih pengennya itu. Terus kalau untuk narasumber ya tadi yang punya value, dan menginspirasi, dan kalau bisa menghibur. Gitu. Jadi itu misalnya kalau itu kriteria narasumber ya. Kalau kan tadi kan itu kan kriterianya kan, Bu. Misalnya kalau kita udah menentukan narasumber itu tuh kita harus menentukan tema dan topik yang bisa dibawanya. Itu gimana cara menentukan tema dan topik itu, Bu? Tema dan topik. Kita harus lihat dulu narasumbernya siapa nih. Dan sebagai apa narasumbernya. Misal kayak saya gitu. Saya kan guru DKV juga, terus yang ngejalanin podcast juga. Nah, tergantung kamu mau ngobrol sama saya tentang saya yang jadi guru DKV atau tentang saya yang sekarang lagi ngejalanin podcast gitu. Misal kayak gitu. Jadi nentuin topiknya ya tergantung si narasumbernya sebagai apa? Diundangnya juga dengan apa gitu ya? Mau ngobrolin apa gitu? Narasumbernya siapa? Dari situ baru kita bisa nentuin topiknya apa. Oke, jadi kan kita di situ kan udah ngebahas tentang ini ya, host dan narasumbernya. Terus juga kita udah ngebahas tentang awal mula podcast itu sendiri dari awal dibuat sampai sekarang. Kalau untuk Ibu harapan kedepannya untuk podcast ini gimana? Yang pasti alat harus makin bagus ya. Itu ya wish-wishnya. Amin. Yang pasti semoga alat ya, Bu. Harus lebih bagus. Kemudian timnya juga harus lebih berkompeten karena butuh banget kan kita tim-tim yang kompeten. Jadi harapannya anak-anak yang udah gabung di sini bisa dapat ilmu yang banyak, kemudian bawa itu keluar dan bisa diterapkan di luar dan bisa menguntungkan dirinya. Gitulah kira-kira harapannya. Oke, itu untuk harapan Ibu ya. Semoga harapannya bisa lebih cepat terwujud ya, Bu. Amin. Untuk tim podcastnya juga lebih banyak giat lagi untuk belajar. Oke teman-teman, jadi kan kita udah ngebahas nih dari awal sampai akhir dengan segala harapan podcast ini untuk kedepannya. Untuk Bu Made bisa tolong banget nih untuk ngebantu promosi. Oke. Untuk teman-teman yang mau liatin kegiatan kita terus, kira-kira narasumber siapa sih yang bakal hadir di podcast, bisa cek di sosmed kita, di YouTube, IG, dan TikTok di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Tuh, jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen ini nonton program kita untuk ke depan seterusnya, gimana podcast kita dan berbagai bintang tamunya itu bisa banget kalian saksikan di sosial media SMK Negeri 4 Bandar Lampung, TikTok, Instagram maupun YouTube kita di @SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Oke, terima kasih untuk Mumade untuk bintang tamu podcast kita untuk hari ini. Buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk podcast kita dan pantengin terus untuk program-program selanjutnya. Stay tune terus. Bye-bye.